Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 16 ayat 9 sampai 15. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon." Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami." Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 16 ayat 9 sampai 15. Injil hari ini menjanjikan firman Yesus tentang materi atau uang atau barang-barang duniawi. Lukas menempatkan itu semua dalam penggunaan yang benar dan untuk membantu kita lebih memahami arti perumpamaan bendahara yang tidak jujur. Ayat 9. Gunakanlah dengan baik uang yang tidak jujur atau mamon yang tidak jujur. Gunakan uang itu untuk membantu sahabat-sahabatmu, dan mereka akan menyambutmu di dalam tempat tinggal abadi. Saudara dan saudari, Lukas berusaha menyampaikan lebih baik menggunakan uang untuk membantu sahabat, artinya untuk membantu orang-orang miskin, sehingga akan disambut dalam kerajaan surga di waktu yang akan datang. Uang dilihat memberi pengaruh yang buruk bagi pribadi maupun komunitas yang menekan kaum miskin. Di dalam komunitas Lukas pada tahun 80-an setelah Kristus, komunitas Kristen muncul di antara orang-orang miskin. Hanya ada sedikit orang kaya yang bergabung dalam komunitas itu. Dengan masuknya beberapa orang kaya, mendatangkan beberapa masalah, seperti yang terungkap dalam surat Yakobus bab 2 ayat 5. "Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia?" Juga seperti yang termuat dalam surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus bab 11 ayat 20-21. "Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk." Juga dalam Injil Lukas bab 6 ayat 24. "Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburan."
ayat 10-12. Nasihat untuk setia dalam perkara kecil serta perkara besar. Siapapun yang dapat dipercaya dalam perkara kecil akan dapat dipercaya dalam perkara besar. Dan siapapun yang tidak jujur dalam perkara kecil juga tidak akan jujur dalam perkara besar. Jikalau kamu tidak dapat dipercaya dalam mamon yang tidak jujur, siapa yang akan mempercayai engkau dalam harta yang sesungguhnya? Saudara dan saudari terkasih, perkataan ini mengingatkan kita pada perumpamaan bendahara yang tidak jujur yang kemudian dipecat oleh tuannya. Seseorang dapat memiliki uang yang tidak jujur dengan memanfaatkannya untuk orang-orang miskin. Saudara-saudari, uang yang tidak jujur bukanlah uang yang diperoleh dengan cara yang tidak benar, melainkan kekayaan yang membuat orang terikat padanya. Kekayaan sejati adalah kasih karunia Tuhan. Jadi dengan membantu orang-orang miskin, maka merupakan pintu masuk ke dalam rahmat yang lebih besar lagi. Lalu ayat 13. Kamu tidak dapat melayani Tuhan dan uang. Yesus sangat jelas dalam penegasannya. Tidak ada hamba yang dapat mengabdi dua tuan. Dia mesti membenci yang pertama dan mencintai yang kedua, atau melekat pada yang pertama dan membenci yang kedua. Saudara-saudari, masing-masing dari kita haruslah membuat pilihan, Allah atau uang. Ayat 14-15. Kritik kepada orang Farisi yang suka uang. Orang Farisi yang mencintai uang mendengarkan apa yang dikatakan Yesus dan kemudian mereka mencemooh Yesus. Dalam kesempatan lain juga, Yesus menyebut cinta orang Farisi kepada uang. Mereka melahap harta janda, merampok mereka dengan menampilkan doa yang panjang-panjang. Orang-orang Farisi membiarkan diri mereka terseret oleh kebijakan duniawi, seperti yang dikatakan dalam surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus bab 1 ayat 26-28. Apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah. Apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Saudara dan saudari, refleksi pribadi bagi kita. Bagaimana kita menghayati harta benda yang kita miliki. Tuhan memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabda